Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya akan mempresentasikan materi tempat penyimpanan dan struktur file. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Hafiz Abdul Jabar, NIM 24 1108 2042 dari kelas Tarpel 1D. Yang pertama, pengertian tempat penyimpanan adalah media fisik atau virtual yang digunakan untuk menyimpan data dalam komputer. Ini termasuk perangkat keras seperti hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, flash drive, CD atau DVD, serta layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Lalu struktur file adalah cara data diatur dan disimpan dalam sebuah komputer. Struktur file melibatkan penggunaan direktori atau folder yang membantu dalam mengorganisir file dan subdirektori dengan cara hierarkis. Lalu selanjutnya fungsi tempat penyimpanan dan struktur file. Yang pertama, organisasi data. Ya, struktur file yang melibatkan penggunaan direktori dan subdirektori membantu dalam mengorganisir data dengan cara yang terstruktur. Kedua, penyimpanan data yang persisten. Penyimpan data yang memastikan informasi tetap ada dan dapat diakses bahkan setelah sistem dimatikan atau di-restart. Ketiga, keamanan dan privasi data. Dengan menggunakan hak akses dan izin yang tepat, pengguna dapat mengatur tingkat aksesibilitas dan keamanan file dan direktori. Keempat, navigasi dan akses data. Struktur file juga memungkinkan pengguna dengan mudah menavigasi melalui direktori dan subdirektori untuk menemukan file yang diinginkan. Selanjutnya, klasifikasi media penyimpanan. Yang pertama, CAS. CAS adalah bentuk penyimpanan tercepat dan termahal. Memori CAS relatif kecil. Penggunaannya diatur oleh perangkat keras sistem komputer. Kedua, main memory. Media penyimpanan ini digunakan untuk data yang tersedia dioperasikan pada memori utama. Memori utama dapat berisi puluhan gigabyte data pada komputer. Namun isi memori utama akan hilang jika terjadi kegagalan daya atau kerusakan sistem. Oleh karena itu, memori utama dikatakan tidak stabil. Ketiga, flash memory. Flash memory berbeda dengan memori utama karena data yang disimpan dapat dipertahankan bahkan jika daya mati. Memori flash memiliki biaya per byte yang lebih rendah daripada memori utama, tetapi biaya per byte lebih tinggi dari disk magnetik. Keempat, magnetic disk. Media utama untuk menyimpan data jangka panjang adalah disk drive magnetik atau hard disk drive (HDD). Disk magnetik bersifat non-volatile, artinya penyimpanan disk magnetik bertahan dari kegagalan dan sistem crash. Meskipun lebih murah daripada SSD, HDD memberikan kinerja yang lebih rendah dalam hal jumlah operasi akses data yang dapat didukungnya per detik. Kelima, optical storage. Disk video digital atau DVD adalah media penyimpanan optik dengan data ditulis dan dibaca kembali menggunakan sumber cahaya laser. Meskipun penggunaan DVD aslinya dan utama adalah untuk menyimpan data video, DVD mampu menyimpan segala jenis data digital, termasuk cadangan database. Keenam, tape storage. Penyimpanan pita digunakan untuk cadangan dan data arsip. Data arsip mengacu pada data yang harus disimpan dengan aman untuk jangka waktu yang lama, karena seringkali dengan alasan hukum. Pita magnetik lebih murah daripada disk dan dapat menyimpan data selama bertahun-tahun. Hierarki struktur penyimpanan.
Pertama, primary storage memiliki akses data yang paling cepat, tapi datanya tidak permanen atau volatil. Contohnya yaitu cache dan main memory. Lalu second storage, datanya permanen, lalu memiliki akses data yang cepat dan biasanya disebut online storage. Contohnya itu flash memory dan magnetic disk. Lalu yang ketiga, tertiary storage memiliki sifat permanen, biasanya disebut offline storage dan digunakan untuk membackup data, tetapi memiliki kecepatan akses rendah. Contohnya magnetic tape, optical drive, CD, dan DVD. Ini merupakan contoh gambar mekanisme mekanik hard disk. Uh, mekanisme magnetic hard disk yang pertama dibagi menjadi track, ya dibagi lagi menjadi sektor. Sektor adalah unit informasi terkecil yang dapat dibaca dari atau ditulis ke disk. Ukuran sektor biasanya 512 byte dan disk generasi saat ini memiliki antara 2 miliar hingga 24 miliar sektor. Lalu track bagian dalam lebih dekat ke spindle, memiliki panjang yang lebih kecil daripada track bagian luar, dan track bagian luar berisi lebih banyak sektor daripada track bagian dalam. Lalu red white head menyimpan informasi pada suatu sektor secara magnetis sebagai pembalik arah magnetisasi bahan magnetik. Ukuran performa disk. Access time adalah waktu yang digunakan sejak perintah read dan write dikeluarkan sampai ketika proses transfer data dimulai. Terdiri dari seek time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mempromosikan lengan pembaca cakram ke track yang diinginkan. Rata-rata seek time adalah setengah dari seek time terburuk, sekitar 4-10 milidetik pada hard disk pada umumnya. Lalu rotational latency, ya, adalah waktu yang diperlukan sektor yang akan dibaca berada di bawah head. Rata-rata latensinya adalah setengah dari latensi terburuk, sekitar 4-11 milidetik pada hard disk pada umumnya, 5.400 sampai 15.000 rpm. Kedua, data transfer rate, ya, adalah waktu yang dibutuhkan sebuah data dapat diambil dari atau disimpan ke dalam disk. Biasanya 25 sampai 100 MB per detik maksimal, lebih rendah untuk track-track yang berada di dalam. Beberapa disk kemungkinan berada pada disk controller yang sama, sehingga kecepatan pada disk controller tersebut juga penting. Contohnya ATA5 memiliki kecepatan 66 MB per detik, lalu SATA 150 MB per detik, Ultra 320 SCSI 120 MB per detik, Fiber Channel FC 2 GB memiliki kecepatan 256 MB per detik. Lalu mean time to failure atau MTF adalah rata-rata waktu yang diharapkan sebuah disk dapat bekerja tanpa adanya kegagalan. Umumnya 3-5 tahun, dan kemungkinannya ada kegagalan pada disk baru sangatlah kecil. MTTF akan menurun seiring bertambahnya umur disk. Akses tempat penyimpanan. Data file dibagi menjadi beberapa unit penyimpanan dengan ukuran tetap yang disebut dengan blocks. Blok adalah unit pada alokasi tempat penyimpanan dan juga transfer data. Sistem database berusaha untuk meminimalkan jumlah blok yang ditransfer antara disk dan memori.
Buffer adalah bagian dari memori utama yang tersedia untuk menyimpan kopi dari disk block. Lalu buffer manager adalah sebuah subsistem yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan ruang buffer di dalam memori. Penjelasan buffer manager yaitu program pemanggilan buffer manager ketika mereka membutuhkan sebuah blok dari disk. Buffer manager melakukan hal-hal berikut, yaitu jika blok sudah berada di dalam buffer, kembalikan alamat dari blok di main memory. Dan jika blok tidak ada dalam buffer, alokasikan ruang di buffer untuk blok jika buffer penuh. Hapus blok-blok yang lama. Lalu baca blok dari disk dan simpan ke buffer. Kemudian kembalikan alamat dari blok yang ada di main memory. Penyimpanan data dictionary. Data dictionary disebut juga sistem katalog. Menyimpan metadata atau data tentang data seperti informasi tentang relasi yang berisi nama relasi, nama dan tipe atribut tiap relasi, dan nama dan definisi tiap view. Lalu ada integrity constraint yang berisi informasi user seperti user atau skema dan password. Dan bisa juga statik dan deskripsi data, banyaknya tuple di tiap relasi, dan informasi tentang indeks. Contoh penerapan dan implementasinya pada sistem operasi dan beberapa sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux menggunakan berbagai jenis sistem file untuk menyimpan dan mengatur data pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Contoh sistem file termasuk NTFS atau Neo Teknologi File System untuk Windows, HFS Plus, Hierarchical File System Plus untuk macOS, dan ext4 for Extended File System untuk Linux. Lalu struktur directory. Sistem operasi menggunakan struktur directory untuk mengorganisir file dan folder. Contohnya pada Windows, kita memiliki struktur directory yang dimulai dengan drive seperti C.2 garis miring untuk menyimpan file dan folder. Lalu pada basis data, contohnya sistem manajemen basis data DBMS. DBMS seperti MySQL, Oracle, dan MongoDB menggunakan struktur file dan tempat penyimpanan yang ditentukan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel, koleksi, atau dokumen. Lalu struktur file basis data. Struktur file basis data tergantung pada jenis DBMS yang digunakan. Sebagai contoh, pada MySQL, file-file database biasanya disimpan dalam direktori tertentu dengan ekstensi file .vrm, lalu .ibd, .myd, dan .myi. Kesimpulannya, tempat penyimpanan merujuk pada lokasi fisik atau media yang digunakan untuk menyimpan data dan file komputer. Beberapa tempat penyimpanan umum termasuk hard disk, HDD atau HDD, solid state drive atau SSD, flash drive, dan cloud storage. Setiap jenis tempat penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, seperti kapasitas, kecepatan, portabilitas, dan biaya. Struktur file mengacu pada cara data dan informasi diatur dan disimpan dalam sebuah file. Ada beberapa jenis struktur file yang umum, termasuk struktur file berhierarki, struktur file berbasis blok, dan struktur file berbasis objek. Struktur file berhierarki ini adalah struktur file yang menggunakan hierarki atau pohon untuk mengorganisir file dan folder. Contohnya adalah sistem berkas dalam
sistem operasi Windows, di mana file dan folder itu dalam struktur pohon dengan folder induk dan subfolder. Eh, dan terus struktur file berbasis blok. Struktur file ini menggunakan blok atau